Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Asmira Salsib dari Program Studi Pendidikan Biologi di Universitas 19 November Kolaka. Di video kali ini, saya akan menjelaskan proses replikasi DNA. Seperti kita ketahui bersama, DNA adalah polimer asam nukleus atau inti sel yang tersusun secara sistematis dan pembawa informasi genetika yang diturunkan kepada keturunannya. Informasi genetika ini disusun dalam bentuk kodon yang berupa 3 basa nukleotida, yaitu gula, basa, dan fosfat. Kemudian, replikasi adalah proses pelipat gandaan DNA. Replikasi ini diperlukan ketika sel akan membelah diri. Mengapa demikian? Karena semua sel turunan memiliki informasi genetika yang sama dengan induknya. Kemudian, replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA yang terjadi di nukleus atau inti sel dan terjadi sebelum sel melakukan pembelahan. Replikasi DNA ini terjadi secara semi konservatif. Di replikasi DNA ini terdapat beberapa enzim yang berperan, diantaranya enzim helikase, enzim primase, enzim DNA polimerase, dan enzim likase. Kemudian lanjut pada penjelasan proses replikasi DNA. Ini anggap saja DNA rantai tunggal yang akan direplikasi. Kemudian datanglah enzim helikase. Enzim helikase ini akan memisahkan rantai ganda menjadi rantai tunggal, sehingga menjadi 2 buah rantai tunggal. Masing-masing rantai tunggal ini akan diikat oleh protein yang disebut dengan protein pengikat rantai tunggal. Mengapa protein rantai tunggal harus diikat? Agar protein rantai tunggal tidak menyatu kembali menjadi rantai ganda. Di rantai tunggal ini ada 2 rantai tunggal yang terbentuk, yaitu leading strand dan lagging strand. Leading strand dan lagging strand ini memiliki perbedaan. Di antaranya, pada leading strand ada enzim yang dinamakan dengan enzim primase yang akan bertugas membentuk DNA pendek yang disebut dengan primer.
primer. Setelah primer ini terbentuk, maka akan datang enzim DNA polimerase. DNA polimerase, di mana DNA polimerase ini akan menambahkan nukleotida baru di belakang primer. Enzim DNA polimerase ini akan berjalan ke arah sini sambil menambahkan molekul nukleotida. Ditambahkan sehingga terbentuk DNA baru yang dengan awalan primer yang sudah terbentuk, sehingga terbentuklah molekul ganda DNA baru. Kemudian lanjut ke lagging strand. Pada lagging strand akan diperpanjang oleh DNA polimerase yang membentuk DNA dengan potongan-potongan pendek. Dan potongan-potongan pendek ini disebut dengan fragmen Okazaki. Kemudian celah-celah pada fragmen DNA ini akan disatukan kembali oleh enzim ligase sehingga menyatu kembali. Untuk gambar proses replikasi DNA yang lebih jelas adalah sebagai berikut. Mana di sini ada helikase memisahkan ikatan ganda DNA, protein pengikat rantai tunggal menstabilkan rantai tunggal, leading strand dibentuk berkelanjutan oleh DNA polimerase, lagging strand dibentuk sepotong-potong, primase membentuk RNA primer yang akan diperpanjang DNA polimerase untuk membentuk fragmen Okazaki. Kemudian ada RNA primer diganti menjadi DNA dari ligase menyambungkan fragmen Okazaki hingga menjadi rantai yang utuh. Ada DNA primase, DNA polimerase, fragmen Okazaki, RNA primer, dan ada garpu replikasi. Untuk kesimpulan dari proses replikasi DNA adalah yang pertama itu ada helikase yang akan memutuskan ikatan ganda DNA menjadi ikatan tunggal. Kemudian dengan datangnya protein rantai tunggal. Kemudian enzim primase datang membentuk primer. Setelah itu datangnya DNA polimerase. Yang menambahkan nukleotida baru di belakang primer. Setelah itu datang ligase yang akan menyambungkan potongan DNA sehingga menjadi utuh. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.